Salam Pancasila. Kali ini ada pemberitaan menarik di tribunjogja.com. Kronologi pelaku kelitih di Bantul melarikan diri setelah terjatuh ke selokan, motor ditinggal. Ditulis oleh Neti Istimewa Rukmana dengan editor Hari Susmayati. 2 orang terduga pelaku kelitih meninggalkan sepeda motornya setelah dikejar oleh warga di Trirenggo, Bantul pada Senin 1 Januari 2024. Dini hari, pelaku kabur dan meninggalkan sepeda motornya setelah terjatuh ke dalam parit. Kasih Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffrey, membenarkan kasus tersebut. Kasus kelitih ini merupakan kasus yang banyak sekali terjadi di kota Yogyakarta. Problematika adalah mengapa kasus ini terus terjadi dan segala tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti kurang efektif menyelesaikan tindak pidana kelitih ini. Sebenarnya mungkin penggunaan istilah kelitih ini kurang tepat karena yang lebih cocok adalah tindak kejahatan jalanan anak. Karena kalau kelitih dalam perspektif budaya itu seperti berpergian secara insidental tanpa kegiatan yang jelas ya. Namun kalau kejahatan jalanan anak kan sudah jelas bahwa pelaku adalah anak-anak dengan pemahaman berdasarkan undang-undang adalah di bawah 18 tahun. Kalau kita bicara mengenai anak, pada dasarnya tidak ada anak yang terlahir jahat. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Itu juga menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa seorang anak keluar di tengah malam dan menggunakan senjata? Bagaimana pengawasan kedua orang tua dalam membimbing anak dalam rumah tangga? Selain itu juga tindakan yang dilakukan oleh pihak lingkungan, baik itu rukun tetangga maupun rukun warga, serta pihak sekolah, karena usia anak merupakan usia sekolah, meskipun tidak semua pelaku kejahatan jalanan anak merupakan seorang siswa sekolah. Dan pada akhirnya kita akan memahami bahwa kita perlu melakukan sinergi untuk melakukan pemberantasan tindak kejahatan jalanan anak ini. Kita jangan semata-mata menyalahkan anak sebagai pelaku, karena pada dasarnya anak sebagai pelaku juga didukung oleh unsur-unsur yang membentuk anak tersebut sehingga dapat tega melakukan tindakan kejahatan anak. Seperti kita ketahui, zaman saat ini, zaman Gen Z, banyak anak yang mulai bermain video game sejak kecil. Dan banyak video game tersebut adalah video game aksi. Nah, video game aksi ini apabila sering dilakukan oleh anak secara terus-menerus, tentu juga akan memengaruhi alam bawah sadar anak. Selain hal tersebut juga pemberian kendaraan orang tua kepada anak yang belum memiliki surat izin mengemudi, ini juga menjadi sebuah kesalahpahaman atau tidak efektifnya sistem transportasi di kota Yogyakarta. Setelah itu juga kebiasaan anak dalam bergaul dengan lingkungannya, karena kalau anak itu berada dalam komunitas yang tidak baik, tentu seorang anak akan berlomba-lomba dalam membuat ketidakbaikan atau berlomba-lomba berbuat kejahatan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai seorang anak. Seperti kita ketahui bahwa anak adalah masa-masa di mana kita harus menunjukkan eksistensi, dan juga komunitas peer group itu sangat mempengaruhi apa yang dilakukan anak. Jadi demikian, tidak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.